pastinya aku menerima dengan senang hati apresiasi ini, dan ini dipersembahkan untuk tim glam aku, terutama untuk hairstylist aku yang selalu membuat rambut-rambut aku indah di setiap penampilan. Senang banget diapresiasi, tapi yang paling penting ya itu sih ya, apresiasi untuk make up gitu, untuk hairdo gitu ya. Itu buat aku lebih menyemangati tim glam aku juga, dan mengingatkan bahwa pekerjaan di belakang panggung itu sama pentingnya juga dengan apa yang di atas panggung gitu. Jadi sama aja performer di atas panggung itu tidak akan seindah itu kalau tidak ada yang bantuin di belakang gitu, mempersiapkan semuanya. Gitu. Tadi kan nominasinya banyak yang muda-muda tuh ya. Berarti kan ibaratnya memberikan contoh inspirasi juga bahwa jangan melihat usia gitu kan. Benar, tapi yang kalau di industri itu sebetulnya kalau menurut aku nggak ada gap ya, mau senior mau junior semuanya itu punya hal yang sama aja sih gitu, punya chance yang sama juga, punya kesempatan yang sama untuk memenangkan apapun gitu. Tapi seberapa penting sih penampilan lalu juga ini buat seorang Ocha? Pastinya penting dong ya, karena aku kan dilihat sama banyak orang, jadi menurut aku ya memang di atas panggung memang itu yang harus dilakukan gitu, harus gitu. Agak kepo nih, untuk budget sendiri punya rambut, make up, biasanya punya ini nggak sih? Pasti ada budgetnya sendiri juga, dan dan memang harus gitu, wajib checklist kalau misalnya kayak gitu nggak bisa ya seadanya aja gitu kan. Apalagi aku memang kan pekerjaan ya, namanya juga dibayar untuk tampil gitu kan, jadi ya apa yang dilihat atau apa yang didengar sama audiens ya memang harus yang terbaik yang kita kasih. Sampai puluhan juta nggak sih? Bisa jadi kalau untuk the whole look ya, bukan cuma untuk buat rambut aja gitu sekali tampil, tapi the whole look tuh mungkin aja. Ratusan? Oh enggak lah, maksudnya dalam sekali tampil? Iya. Enggak dong, nanti aku dibayar miliaran ya. Dengan menghargain buat Ocha sendiri jadi beban atau justru motivasi Enggak. untuk bisa lebih baik lagi? Pastinya aku menerima dengan senang hati apresiasi ini, dan ini dipersembahkan untuk tim glam aku, terutama untuk hairstylist aku yang selalu membuat rambut-rambut aku indah di setiap penampilan. Gitu. Tapi ada pengalaman yang mungkin buruk nggak sih dari yang rambut dirusak atau Ya pastinya semuanya juga ada ya, tapi kan itu memang bisa dia kali dengan hal yang lain, misalnya dengan perawatan juga gitu dan lain sebagainya, dan ini tak terhindarkan sih kayaknya. Tapi kalau penghargaan ini sendiri buat dampaknya buat industri showbiz tanah air apa? Aku amat sangat salut ya dengan Johnny Andrean Awards ini, memberikan apresiasi kepada makeup gitu, kepada hairdo gitu, dan penampilan gitu. Jadi menyemangati bukan cuma artisnya atau penampilnya, tapi juga siapa yang membuat itu semua gitu. Luar biasa sih. Karena kan bagian nggak terpisahkan ya kan? Iya, betul sekali. Oke, makasih semuanya. Wow, ini itu aku bisa bilang adalah anugerah, dan kalau nggak salah ini memang adalah penghargaan aku pertama selama berkarir di industri hiburan gitu, dan aku bersyukur untuk seorang Pak Joni sama Bu Tina dan juga tim, ternyata setidaknya mereka aware dan tahulah tentang stylenya seorang Robby Purba ketika lagi perform di atas panggung, dan ini adalah sebuah apresiasi buat aku dan juga tim yang selalu mensupport aku setiap mau perform di panggung atau di TV gitu. Nah ini kan saingannya juga yang lain juga lebih muda-muda, lebih bertalenta juga. Kalau sendiri gimana melihatnya, maksudnya apakah ini satu bentuk apresiasi juga sebagai seorang Robby Purba untuk lebih lagi? Salah satunya ada mentor aku lagi ya, Kang Adri gitu. Ya ini milik bareng-bareng, milik aku, milik Javier, milik Kang Adri. Jadi aku sih melihatnya karena masing-masing punya style, masing-masing juga punya gaya yang memang bisa mencuri hati pemirsa. Aku rasa nggak ada pemenang, bukannya aku klise, tapi memang semuanya menang sih menurut aku, karena menang dengan style masing-masing gitu. untuk fashion sendiri ada Yap. budget sendiri nggak untuk Bang Robby puluhan juta
ratusan juta gitu. Dulu iya. Aduh, sorry. Kalau sekarang karena concernnya lebih ke hal lain kayak bisnis, karyawan dan lain sebagainya. Kalau sekarang sih lebih tahan, lebih nggak terlalu yang boros. Kalau dulu ada sih. Dulu kayak kalau aku misalkan beli tas yang puluhan kayak nggak mikir 2 kali gitu. Kalau sekarang ini gue bisa kasih buat karyawan deh, bisa buat usaha gitu. Jadi kebetulan itu kan semua yang dibeli dulu adalah investment. Jadi tersimpan dengan baik. Tapi bisa ngerem sekarang ya Bang? Sekarang bisa ngerem. Yang penting menarik diri dari pergaulan aja. Itu sih yang terpenting gitu. Karena semakin kecil pergaulan dan semakin kecil juga kehausan kita untuk memamerkan apa yang kita punya. Menurut aku sih gitu. Bang, tapi seberapa besar dan seberapa penting sih fashion penampilan bagi seorang Habib Purba? Aku jujur ketika di panggung atau berhubungan dengan showbiz, it is very important gitu. Tapi kalau misalkan lagi nggak di layar atau di panggung, aku menjadi diriku sendiri yang pakai pakaian yang nggak ketat, yang loose, yang bisa bernapas lega, nggak perlu nahan perut kayak gini. Kalau di panggung kan harus nahan perut. Jadi kalau ngomong soal penampilan di atas panggung itu sangat penting sekali, 1.000.000% kali pentingnya. Kenapa? Ketika ngerasa kita ada sesuatu yang kurang dari diri kita, pasti akan kebawa pembawaan di panggung itu akan gak enak gitu. Aku aja bahkan kayak tadi di mobil, tiba-tiba celana aku kena noda teh aja, aku kayak oh my god, aku freak out sendiri gitu. Tapi kalau misalkan lagi bukan dalam keadaan bekerja atau tampil atau bertemu orang banyak, aku bisa sesantai sendal jepitan sih gitu. Bang, penghargaan ini jadi beban atau jujur motivasi buat Habib Purba untuk tampil lebih baik lagi atau gimana? Jujur, ini adalah motivasi, tidak ada beban. Kalaupun misalkan menjadi beban, ya tentu aja kalau misalkan aku menggunakan sesuatu yang aku contohkan di sosial media dan gak baik buat followers aku, itu beban. Tapi selama ini kayaknya aku tidak pernah menyampaikan atau mungkin menggunakan sesuatu yang berbahaya buat orang lain, jadi tidak pernah ada beban buat aku. Cuman memang betul memotivasi untuk orang lain, contohnya yang rambutnya tipis, ngeliat aku yang udah hampir 40 tapi masih bisa tanpa ada kebotakan, kalau ada orang nanya aku akan jawab gitu. Terus gitu aja sih, jadi ya tetap memotivasi orang aja, khususnya lagi look kalau lagi tampil. Oke. Bang, style oke, wajah dan Yap. sukses. Yap. Ini udah idaman banget. Tapi kok tas jomblo Bang? Sebenarnya pasti ada ya Bang ya? Aku bukan tipe yang ku bawa-bawa sih. Bukan tipe yang ku bawa-bawa beneran. Kalau ada susahnya sama orang Batak gitu kali ya. Jadi ya ngumpet-ngumpet aja. Ngumpet-ngumpet aja. Sekarang ada Bang? Ya ada. Ah masa? Emang harus dipamerin loh. Ini media apa sih? Tanya aja ke SMN bisa. Tanya ke manajemen sendiri bisa. Tapi orang tua udah mulai ngedesak nggak sih Bang? Ya ngapain ngedesak, orang udah ada Oh, gimana? udah ada kan? Ya udah ada, jadi nggak didesak-desak. Terus kapan targetnya Bang? Kepo banget. Kamu nanya, kapan targetnya? Kamu nanya. Tapi tiba-tiba udah ada anak aja gitu kan. Ya tapi kapan targetnya? Tahun ini? Aku tuh nggak pernah ngomongin soal private life ya sama teman-teman yang tercinta, teman-teman media. Cuman kalau misalkan memang sudah waktunya aku akan memberikan undangan, pasti aku akan memberikan undangan. Cuman memang bukan tipe yang aku tuh mencontoh Koko Daniel soalnya. Oh, mantap. You know, Koko Daniel tuh cicing-cicing tiba-tiba jepret omek aja deh. Udah punya anak aja. Aku karena mengikuti teman-teman senior yang aku sangat admire. Oh ya udah begitu caranya aku ikutin. Lo aja kalau artis bukan sih Bang? Bukan lah. Udah. Mana ada artis mama gua. Mana ada artis Orangnya mama. gimana Bang? Hah? Orangnya di Kayak lu deh. Kayak gini nih. Orang Opung kayak support gini. apa? Opung support Opung. Opung Mama. support. Banget ya. Support lah orang pilihan dia. Oh, jadi Oh pancing lagi. Kayaknya udah jam malam ini. Udah, tuh supir udah jemput. Iya. Kan harus. Makanya gue kalau ngejelasin ke media tuh sulit. Rentetan itu, lu ke Siantar aja deh ketemu ya gitu. Dan udah gue kasih clue di Siantar, udah case closed. Jauh, makanya nggak gue bawa kemana-mana. tapi pas awal-awal dikenalin deg-degan nggak sih Bang? Waktu lu dikenalin gimana caranya? Kok cinlok sih Bang sayang? Lu cinlok kayak yang mana? Ya nggak deg-degan sih, karena emang apa ya, kalau aku jelasin secara silsilah ya begitu, memang udah ada bisa dibilang keluarga sendiri. Jadi ya gitu lah. Gitu. Tapi kayak takutnya nggak sesuai harapan atau bagaimana gitu.
Enggak juga ya, aku sih apapun yang bikin nyokap happy aja waktu itu. Jadi oh yaudah jalanin aja. Jadi taruh bang, taruh sama pasangan. Kagak juga, nggak taruh sih. Kalau taruh kan kayak ketemuan baru apa langsung dinikahin kan ini enggak. Oh, proses. Kan ini enggak proses. Lu bikin gue nervous nanya-nanya begini. Lu nanya apa kayak yang lain, program baru di MNC Group gitu kan bisa. Bang, Sudah dimensi nanti. tapi bang mengenai penghargaan Joni Andrian ini buat seorang Dodi Purbo apa sih? Karena kan saya bilang salah satu ekosistem dari industri showbiz ya, saya bilang. Iya, aku itu jujur diapresiasi seperti ini sangat senang sekali. Karena untuk orang yang perfeksionis macam aku, terus tiba-tiba orang notice apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan selama ini, itu adalah apresiasi yang tinggi gitu. Walau aku terkadang memang menyerahkan terserah makeup artis semuanya seperti apa, atau kalau moodnya aku lagi begini sering diskusi gitu. Jadi ternyata klinisnya aku itu dinotis sama Joni Andrian and team, ya aku happy, sangat bahagia sekali, itu aja sih. Masuk nominasi aja aku udah seneng banget. Paling kalian senior ya. Iya, ada Mas Adri lagi kan yang ngelahirin gua di showbiz ini. Gitu. Bang, update Apalagi? kemalingan gimana, udah ketemu belum? Belum ada nih, belum dikembaliin. Udah ikhlas aku mata. 2 yang hilang. Tapi feeling gimana sih bang dari orang terdekat pasti ada bagaimana? Ya, dari orang terdekat. CCTV gimana bang? Udah dicek sama security apartemen, cuman bisa mencakup 7 hari. Sadarnya itu tanggal 21, berarti kan kalau misalkan mundur itu sampai tanggal 13-14 saja. Udah dicek per hari-hari nggak ada. Sementara tanggal 2 itu cincin masih ada tersimpan, jadi kemungkinan besar tanggal 3 sampai 10 hilangan. Kalau feeling abang gimana? Ya ada lah, ya tahu lah, ada lah. Cuman daripada aku kehilangan saudara, lebih baik aku kehilangan barang. Tapi kan bisa berbaik-baik kita bisa sembuh. Ya orang nggak ngaku gimana? Wah, kalau planning ketika buat laporan ke pihak berwajib, planningnya banyak. Cuman aku kayak nggak tega. Nah, udah nggak usah lah, udah ikhlas aja. Anak sama saudara berarti masih kayak cakupan keluarga ya? Saudara tuh bukan berarti keluarga, maksudnya bagi aku karyawan tuh udah aku anggap saudara. Cuman kadang yang dianggap saudara aja yang nggak tahu diri. Coach Gitu. oke itu benar. Assalamualaikum. Jadi kapan itu mau dikenalin ke kamera? Itu opung jemput. Dah. Terima kasih. Kemudian